Di tengah hutan yang lebat dan damai, hiduplah seekor kancil kecil bernama Kila. Ia terkenal cerdik dan lincah, tapi tak banyak yang tahu bahwa Kila memiliki satu sifat istimewa yang menjadikannya berbeda dari hewan lainnya, yaitu kejujuran. Hutan tempat Kila tinggal penuh dengan berbagai macam hewan. Ada Goro si gorila pemimpin hutan yang bijaksana, Son-a si ular yang pandai berdagang, Momo si monyet usil yang selalu mencari akal, dan banyak lagi. Semua hewan hidup damai karena aturan yang telah disepakati bersama. Siapa yang jujur akan dihormati, siapa yang curang akan dijauhi. Namun, tidak semua hewan benar-benar mematuhi aturan itu. Suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar dari mulut ke mulut. Seekor burung pipit membawa berita bahwa di Bukit Timur tumbuh pohon ajaib yang berbuah emas setiap purnama. Buah itu konon bisa memberi kekuatan luar biasa bagi siapapun yang memakannya. Tentu saja, semua hewan penasaran. Mereka mulai membicarakannya, bahkan berencana ke bukit itu. Tapi ada satu syarat untuk mengambil buah emas itu. Hanya hewan dengan hati jujur yang bisa memetiknya. Jika ada yang berbohong atau curang, pohon itu akan layu dan menghilang. Omong kosong, ujar Momo si monyet. Pohon emas hanya cerita lama untuk menakut-nakuti kita. Tapi Goro si gorila tidak sependapat. Kita harus mencobanya. Jika benar, itu bisa membantu kita menjaga hutan dari bahaya luar. Maka diputuskanlah. 5 hewan dipilih untuk mencari pohon ajaib itu. Kila si kancil, Momo si monyet, Sona si ular, Biku si beruang, dan Rara si rusa. Kelima hewan itu bersiap sejak pagi buta. Mereka membawa bekal, berjalan beriringan melewati sungai, ladang, dan semak berduri. Meski perjalanan tampak bersahabat di awal, perlahan-lahan watak asli masing-masing mulai terlihat. Momo si monyet tak berhenti mengeluh. Jauh amat bukitnya. Kenapa sih kita percaya pada cerita burung pipit? Son-a si ular melirik licik. Kalau buah itu benar ada, aku akan menjualnya dan jadi kaya. Siapa yang butuh kejujuran kalau bisa hidup mewah? Rara si rusa tampak gelisah. Ia ragu-ragu. Apa benar kita pantas mengambilnya? Kita belum tahu. Apakah kita cukup jujur? Kila menatap teman-temannya. Ia diam, hanya memperhatikan. Ia tahu, kejujuran tidak hanya diucapkan, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Saat senja tiba, mereka tiba di sebuah sungai yang airnya deras. Di tengah arus, mengambang sebatang kayu besar. Mereka harus menyeberang. Tiba-tiba, seekor kura-kura tua muncul dari air. Jika kalian ingin menyeberang, jawab pertanyaan kejujuran dariku, katanya.
Momo tertawa. Ah, cuma jawab pertanyaan doang. Gampang. Kura-kura bertanya ke Momo dulu, pernahkah kau mengambil makanan milik temanmu tanpa izin? Momo tersenyum lebar. Tentu tidak, aku monyet yang baik hati. Seketika, kayu di depannya pecah dan tenggelam. Momo nyaris ikut hanyut. Apa-apaan ini? Kura-kura menggeleng. Kau tidak jujur, semua di hutan tahu. Kau sering mencuri pisang milik burung tua. Momo hanya bisa tertunduk malu. Giliran Kila. Kura-kura bertanya, pernahkah kau berbohong pada temanmu? Kila berpikir sebentar. Pernah, katanya tenang. Saat aku takut dimarahi, aku pernah bilang tidak sengaja menginjak bunga. Padahal sebenarnya aku iseng. Kayu di depannya bersinar dan menyeberang sempurna. Kila berjalan ke seberang dengan aman. Satu persatu, hewan lain diuji. Hanya Kila dan Rara yang lolos. Sona dan Biku mencoba berbohong. Dan mereka juga gagal. Akhirnya, hanya Kila dan Rara yang bisa lanjut perjalanan. Keesokan paginya, Kila dan Rara tiba di puncak Bukit Timur. Di sana, berdiri sebuah pohon besar dengan daun berkilau dan buah yang memantulkan cahaya matahari. Buah emas itu nyata. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh buah itu, angin kencang berhembus dan terdengar suara. Hanya satu yang boleh memetik buah emas, hanya yang jujur sepenuh hati. Rara memandang Kila, lalu menunduk. Aku tidak pantas. Dulu aku pernah menyembunyikan buah-buahan dari ibuku hanya karena aku malas berbagi. Aku belum jujur pada diriku sendiri. Kila terkejut, tapi ia tersenyum. Mengakui kesalahan juga bagian dari kejujuran. Suara dari angin kembali terdengar. Rara telah menunjukkan kejujuran yang sejati, tapi hanya satu yang benar-benar jujur sejak awal. Buah emas perlahan melayang dan jatuh ke tangan Kila. Pohon bersinar lebih terang, lalu perlahan kembali seperti pohon biasa. Rara tersenyum lebar. Kila, kamu memang pantas menerimanya. Saat Kila dan Rara kembali ke hutan, mereka membawa kabar bahagia. Bukan hanya tentang pohon emas, tapi tentang pelajaran yang mereka dapatkan. Goro si gorila menyambut mereka. Apa kalian berhasil? Kila menyerahkan buah emas pada Goro. Kami berhasil, tapi lebih penting, kami tahu bahwa kejujuran bukan soal mengaku benar, tapi berani mengakui salah. Goro mengangguk bangga. Kamu telah mengajarkan kita semua arti dari hati yang jujur.
Sona, Momo, dan Biku yang mendengarkan dari kejauhan tampak malu. Sejak hari itu, mereka mulai berubah. Momo mulai membantu tanpa mengeluh, Sona tak lagi licik, dan Biku lebih sabar. Buah emas disimpan di tengah hutan, bukan untuk kekuasaan, tapi sebagai lambang kejujuran. Setiap hewan yang jujur akan diundang untuk melihatnya, dan mereka yang curang tak akan bisa menemukannya. Tahun demi tahun berlalu. Nama Kila dikenal sebagai teladan kejujuran di seluruh hutan. Legenda tentang pohon emas terus diceritakan ke generasi baru. Bukan tentang keajaibannya, tapi tentang arti kejujuran sejati. Kejujuran, kata Goro suatu hari, adalah cahaya kecil yang menerangi jalan dalam gelapnya kebohongan. Dan cahaya itu terus bersinar di hati seekor kancil kecil yang jujur, dan di hati siapapun yang berani berkata benar, meski dunia berkata sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.